Baik, pagi ini ganti dari yang semalam. Cuacanya lumayan cerah. Kita akan belajar hadis nomor 27 ya. Terakhir 26 kan ya? Ya. Sekarang 27. Jihad, tolong dibaca hadisnya. Bismillah. Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. Dua Ya, dulu. dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Nawas. Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan engkau tidak suka jika orang lain mengatakannya. Wa bisata bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala jita tas'alu 'anil birri wal itham qultu na'am qala istahyi qalbaka al birru ma itma'annat ilayhi nafsu wa itma'anna ilayhi al qalbu wal ithmu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftakan nasu wa aftauka. Dari Wabishah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, dia berkata, aku datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa saja yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa saja yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu meskipun manusia memberi fatwa kepadamu. Hadis hasan. Diriwayatkan Kami meriwayatkannya dalam dua kitab musnad dua orang imam, Ahmad bin Hanbal dan ada di sanadnya. Baik, ini hadis nomor 27 ya. Yang pertama, hadis riwayat Nawas bin Sam'an. Ini seorang sahabat Nabi yang berasal dari Syam. Syam. Minasyamiyin, termasuk orang-orang Syam. Dan orang ini ya meninggalnya juga di Syam masalahnya. Ditinggal di Syam, di Madinah hanya 1 tahun bersama Nabi. Tujuannya apa? Untuk tafaqquh fiddin bersama Nabi SAW. Jadi beliau nyantri dengan Rasulullah SAW dalam waktu 1 tahun di Madinah. Tapi fokus, gak kemana-mana, mengikuti Rasulullah SAW. Dan beliau dianggap sebagai min ahli suffah atau min ashabis suffah. Apa ashabis suffah? Kayak antum begini, tapi antum lebih mewah. Jadi mereka tinggal di masjid di suffah tadi. Antum kan ada kasur, ada ranjang. Ya. Kalau sahabat Nabi ya diletak aja di lantai. Ini Nawas bin Sam'an. Dia min ashabi suffah wa min asyamiyin, termasuk orang dari Syam. Tahu Syam kan ya? Mana Syam itu, Pak Zee? Syam. Iya, Syam mana?
bukan Irak. Nah, Palestina. ya di antaranya Palestina. Tapi yang tepatnya adalah Suriah. Suriah, Lebanon, Urdun, ini bagian dari Syam. Kalau anda perhatiin, orang Syam itu restoran. Bainal Arab wa Rum. Makanya saya ada pernah cerita kan, ada kiai kunjungan ke Suriah. Jadi saking cantiknya orang Suriah, saking cantiknya, cantik berlebih gitu. Lihat orang Suriah misalnya 10 orang jalan gitu, yang jalan bukan 10 tapi 20. Kenapa? Bayangan cinta. Ya bayangannya cantik. Bayangannya cantik. Bagaimana orangnya? Itu apa? Hiperlatif. Apa hiperlatif? Hiperbola ya, hiperbola. Berlebihan. Artinya ilham ganteng keturunan. Misalnya sampai gantengnya berlebih. Jadi orang Syam itu lesterak. Kan di Syam itu kan banyak orang Kristennya kan. Dan sekarang Lebanon itu kalau nggak salah 50-50. Lebanon. Nanti jangan terpukau dengan bahasa Arabnya. Mereka Kristen. Bisa jadi penampilannya kayak Syekh gitu. Tapi mereka ternyata Kristen. Namun kecampuran. Jadi Kristen lebih dulu di sana. Islam kan belakangan. Dulu dikuasai Romawi, kemudian Islam menguasai. Karena pun tahu di Yordan ada Yarmouk. Pernah dengar kan? Perang Yarmouk itu kan di Yordan. Dulu dikuasai Romawi. Pokoknya dulu Romawi dan Persia. Nah, Persia baru Iran. Jadi Iran itu dulunya negara yang akan dikuasai juga. Jadi jangan kaget kalau sekarang muncul kayak begitu. Karena memang dia punya sejarah sebagai negara besar. Gue Persia dengan Rusia. Rusia, Romawi. Baik, ini Sam'an. Apa An-Nawas bin Sam'an. Minasyamiyin, termasuk orang Syam. Kemudian beliau Ali Suffah tinggal di Madinah bersama Nabi selama 1 tahun dalam rangka tafaqquh fid din. Itu yang perawi pertama ya. Perawi kedua siapa tadi? Wabisah bin Ma'bad. Wabisah bin Ma'bad bin Malik bin Ubaid al-Asadi. Yukanna Aba Salim. Ini sahabat tinggalnya di Kufah. Kemudian tinggal di Raqqah itu di mana? Di Raqqah. Faqama biha ila an mata jihad. Tidak banyak ini. Jadi tinggal di Kufah, kemudian pindah ke Raqqah sampai kemudian meninggal di sana. Beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Wa kana katsirul buka la yamliku jum'atan. Katsirul buka la yamliku jum'atan. Apa maksudnya? Orang yang banyak nangis pakain, mewean. Tahu mewean ya? Nangisan, gampang nangis. La yamliku jum'atan, tidak memiliki air mata. Saya tidak memiliki itu apa? Habis. Bukan juga habis. Tidak menguasai air mata. Karena saking mudahnya air mata itu meleleh. Jadi dapat nikmat, nangis. Nikmat diambil, nangis. Nangisnya kenapa? Syukur, sabar. Boleh nggak orang diambil nikmatnya nangis? Boleh tidak? Sabar. Iya, sabar. Apakah menghilangkan kesabaran orang nangis? Tidak. Tidak kan? Nanti ketika cucunya meninggal, nangis nggak? Nangis. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, air mata apa ini ya Rasulullah? Ayat jumu'in. Kata Nabi apa? Ainur rahmah.
Ainur. Wah. Nanti kalau antum punya anak, Ainur Rahman. Air mata kasih sayang. Boleh. Jadi air mata yang netes itu bukan karena kita nggak sabar, bukan. Justru itu menunjukkan kasih, menunjukkan hubungan kasih sayang dengan cucu. Kalau ada cucu meninggal kok apa namanya diem aja itu, nggak ada tangisan, nggak ada apa. Tapi tangisan kasih sayang loh ya, bukan ainu apa itu niyah, bukan air mata niyah. Apa niyah? Niyah itu tanda ridho. Tapi kalau air mata kasih sayang tidak bisa. Ya intinya Wabis bin Ma'bad ini orang yang kafir al-buka minal bakkain, orang yang layak yang memiliki atau dumuknya itu nggak dikuasai sama dia karena saking mudahnya air matanya keluar meleleh mengalir nangisan. Baca ayat sedikit nggak cocok jadi imam. Iya, loh. Aisyah kan pernah itu. Oh bahkan. Iya. Nah. Disuruh gantiin Rasulullah, jangan. Itu orangnya gampang nangis. Kalau imamnya nangis terus nggak selesai jamaahnya. Tapi Nabi tetap bakal diangkat lagi jadi. Nah. Orang kalau dapat hatinya itu lembut, gampang nangis. Itu kalau MH yang Najib. Pernah dengar? Wah, teman ini sih generasi muda sih ya. MH Anan Najib. Nggak tahu muka. Cari-cari. Penulis. Istrinya Novia Kolopaki, mantan artis. Itu yang dulu ada Cak Nun. Nah, Cak Nun. Nah. Tahu? Cak Nun, Cak Nur, Cak Dur. Itu orang Jombang semua itu. Manusia Jombang. Jombang Jawa Timur. Cak Dur itu Gus Dur. Cak Nun itu Ainun Najib. Kalau Cak Nur Khalis Majid itu produk Jombang dulu. Nah, Cak Nun itu kalau sholat baru baca Bismillahirrahmanirrahim itu udah nangis saja. Karena memang hatinya udah hanya milik Allah. Jadi baca ayatnya baru baca aja itu udah nangis. Kayaknya beliau kalau sholat nggak mau jadi imam. Artinya ya tetap jadi imam, cuma jadi makmum lebih suka. Karena khawatir nanti zamannya berubah, nangis semua. Ya. Ya. Jadi Wabisah bin Ma'bad ini seorang sahabat Nabi, kuliahnya adalah Abu Salim, tinggal di Kufa, pindah ke Riqqah, kemudian meninggal di sana, perawi banyak hadis, orangnya berkafir, terbuka. Maka lahu birriqqah atib. Oke. Kalau ahamiyatul hadis, hadis ini min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk bagian dari jawami' al-kalim. Karena apa jawami' kalim? Itu ungkapan yang pendek tapi syarat bermakna. Ngomongnya sedikit, padat isinya. Gitu ya, sedikit omongnya tapi maknanya dalam, luas. Kayak orang gangnya sempit tapi dalamnya lega. Masuk gangnya sempit tapi rumahnya gede. Ada nggak? Oh. Kendaraannya bisa masuk. Masuk gangnya sempit tapi dari rumahnya gede. Rumah siapa tuh? Masuk nggak? Wah, sih. Katanya lo sih. Oh. Amin. Mana Amin. Itu anggota
DPR Nasdem yang dulu dijarah itu. Saroni. Saroni itu gangnya nggak gede-gede amat kan? Tapi kalau udah sampai rumahnya, Ferrari berjejer. Rumahnya berapa itu? Dua. Jamnya mahal-mahal, mobilnya, motornya, emasnya, dolarnya. Oke ya, kembali deh. Ya, Jawami'ul Kalim itu ungkapannya sedikit tapi maknanya banyak. Padat. Baik, kita bahas apa namanya? Satu persatu dari hadis yang pertama. Al-birru husnul khuluq. Al-birru husnul khuluq. Nabi SAW bersabda, al-birru. Apa al-bir? Bukan al-bar ya. Al-bir dan al-bar. Albur. Al-bur. Apa bedanya? Albar. Ini albir ya. Kebaikan. Kalau al-bir kebaikan. Kalau al-bar Daratan. daratan. Kalau al-bur Biji. Gandum. gandum. Ada hubungan nggak kira-kira? Tidak ada. Iya. Dari tanah. Ya. Albir itu kebaikan. Albar daratan. Nah itu ada pengaitan. Artinya kebaikan seluas daratan. Tidak tahu. Daratan yang penuh dengan kebaikan. Nah gandum itu kalau luas itu juga kebaikan. Nah, benar. Perang Rusia kemarin membuat gandum harganya naik. Kenapa? Gandum banyak di Rusia. Di Indonesia ada gandum nggak? Dikit mungkin. Dikit sekali. Sementara gandum itu dibutuhkan banyak. Makanya kemarin ketika gandum naik, para penjual roti pada nangis itu. Nangis mereka. Harganya naik. Jadi albir itu adalah ismun jami'un lil khair wa kullu fi'lin mardiyyin. Jadi satu kata yang menghimpun berbagai macam kebaikan. Jami'un lil khair wa kullu fi'lin mardiyyin, dan setiap aktivitas yang diridhoi itu al-bir. Makanya kebaikan ini seluas daratan. Al-bir dan al-bar. Kemudian husnul khuluqi. Jadi beliau menyampaikan al-bir itu adalah husnul khuluq. Apa husnul khuluq? Jamal? Husnul khuluq. Akhlak yang baik. Jadi al-bir adalah husnul khuluq. Apa husnul khuluq? Kita ada pernah bahas ini ya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Apa akhlak yang baik? Badrun nada, Betul. wal kaffu 'anil adha, was sabru 'alal adha. Masih ingat? Badrun nada, wal kaffu 'anil adha, was sabru 'alal adha. Itu husnul khuluq. Badrun nada, memberi kebaikan kepada orang lain. Nada. Pokoknya nada itu apa artinya nada sebenarnya? Nada itu embun. Tapi diartikan kebaikan. Jadi memberikan, mencurahkan kebaikan kepada orang lain. Jadi hati antum itu apa? Pengen orang lain itu baik. Biasa. Sama kayak kepada diri. Kita sendiri. Ane pengen Nabil itu soleh kayak saya, misalnya. Nabil itu ganteng kayak saya, misalnya. Jangan sampai gantengnya Nabil cina. Itu nanti yang kedua ya. Wal kaffu 'anil adha. Saya tidak ingin keburukan menimpa saudara saya, sebagaimana tidak ingin menimpa kepada diri saya. Keren nggak? Nah yang ketiga apa? Wasabru 'alal adha. Sabar ketika disakiti. Kita udah baik sama teman, dia kurang kita kasih, dia dapat nikmat kita senang. Tapi kita udah baikin dia sakitin kita, balas nggak?
Balas nggak? Tidak. Iya. Enggak. Justru disabari. Allah sabarkan aku ini Allah. Aku berbuat baik kepada dia niatnya karena engkau itu, bukan karena apa. Siap nggak? Berat. Ini masih sabar ya? Artinya masih levelnya masih sabar itu masih sebenarnya di bawah. Yang lebih tinggi lagi adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Lebih tinggi lagi levelnya. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika Benar. lamin azmil Umur. berat ya? Sabar kemudian mengampuni. Jadi kesalahannya kita sabari, bahkan kita tutupi. Ada lagi faman afa wa aslaha. Ayo lanjutin. Terus Faman afa wa asra. wa aslaha. Inallah ghafurur rahim. Jangan. Faman afa wa aslaha fa ajruhu Ya Allah. ala Allah. 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 Jadi siapa yang memaafkan wa aslah dan berbuat baik. Setelah itu artinya bukan dia berdamai lah kamu. Memaafkan dan berdamai. Bayangin. Kalau tadi sabar menutupi. Kalau ini memaafkan, maafkan itu ibaratnya seperti nggak pernah terjadi apa-apa. Jadi antum bisa teman, tapi di hati antum udah hilang. Itu apa? Tapi kalau ghafara tetap ada, tapi ditutup, dikunci, tapi masih ada. Tahu bedanya ghafara dengan afa ya? Kalau afa itu menghapus, artinya seolah-olah nggak pernah terjadi apa-apa. Ini dulu pernah dicela begitu. Kalau ghafara itu di dalam masih ada, tapi dikunci. Itu kalau sudah Allahumma ya Allah. Iya, Jangan Allah Allah maghfir. Berarti Tutup. kalau kita Allah maghfir itu gimana situasi Belum, gitu? dia ditutupi. Tapi tidak dimaafkan. Ya, makanya Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Jadi lengkapnya itu afu. Kalau sesama manusia sabar, menutupi, kemudian dimaafkan, dianggap hilang, kemudian berbuat baik kepadanya. Oh, itu maaf. Kalau untuk bisa itu manusia terbaik, insan kamil, manusia paripurna. Siap tidak? Tidak. Harus siap. Ya minimal Niat. sampai level 3, minimal sampai level 2. Ya. Jadi husnul khuluq, albirru husnul khuluq. Artinya di sini Rasulullah SAW mengartikan kebajikan itu adalah ditandai dengan husnul khuluq. Ditandai dengan husnul khuluq. Jadi nggak semata-mata antum rajin sholat, nggak semata-mata antum rajin baca Quran, nggak semata-mata antum apalagi rajin puasa. Tapi albir itu adalah ketika akhlak antum itu baik di mata orang itu, masya Allah jamal, masya Allah nabil. Orang lihat itu udah senang, dengar namanya udah senang. Jadi ada kata jihad, jihad ya. Dia lagi datang. Di mana? Di mana? Oh, tunggu itu. Yuk, kemana? Kemana? Gitu. Tapi kalau dengar kata jihad, jihad. Udah biarin aja. Wah, gitu. Yang dekat, nanti malah repot kita. Itu tanda apa? Ya tanda nggak baik. Ya baik itu apa? Kalau kita punya akhlak yang oke? Oke. Albirru Husnul khuluq. khuluq. Selanjutnya
Wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi nas. Wal ithmu, dan dosa adalah ma haka fi nafsika, apa yang tidak nyaman, yang dadamu tidak lapang, merasa kesempitan. Wa karihta an yattali'a alaihi nas, dan engkau tidak ingin dilihat oleh manusia ketika melakukan ism tadi. Jadi ini ciri dosa ya. Ciri dosa itu adalah hati antum nggak nyaman, dada antum bergejolak. Terus kalau ketahuan orang, antum tidak pernah merasa nyaman. Antum nggak ingin dilihat oleh manusia. Itu dosa. Antum melakukan, antum nggak nyaman. Antum melakukan, nggak ingin terlihat oleh manusia. Artinya kalau kita bandingkan dengan albir tadi, maka albir itu dilihat manusia justru malah bagus. Artinya manusia melihatnya yang baik. Kalau al-ism, kalau bisa jangan dilihat manusia. Terus albir itu tenang di hati. Kenapa? Aneh jujur. Tenang kan nanti antum. Tapi kalau antum bohong, aduh, nanti jawabnya gimana ya? Aduh, nanti aneh sikapnya gimana ya? Aduh, nanti saya pokoknya pikirnya banyak. Nah, itu kalau orang melakukan dosa. Jadi ditutup-tutupi. Jangan sampai orang lain itu dosa. Kalau albir, tenang orangnya. Makanya orang yang dekat dengan kebaikan, hatinya selalu tenang. Walaupun di mata orang mungkin dipojokkan dia, disudutkan dia nggak pernah gentar. Kenapa? Dia tidak kesalahan. Makanya dulu orang-orang baik yang di penjara, yang difitnah oleh orang lain, mereka nggak pernah takut. Mereka nggak pernah khawatir. Kenapa? Karena mereka benar. Ulama-ulama zaman dulu begitu. Ibnu Taimiyah itu, Ibnu Taimiyah kenal kan? Ya. Ulamanya teman-teman Salafi. Sebenarnya ulama kita semua. Cuma pengennya dibuat teman Salafi semua. Dan ini ulama untuk kita semua. Itu kenapa di penjara? Karena ada ulama-ulama yang tidak sejalan dengan beliau, yang memfitnah. Tapi karena beliau nggak pernah salah, nggak pernah merasa beliau itu melakukan kesalahan, ya tenang-tenang aja. Di penjara ya, penjara ayo, nggak apa-apa. Apa anggapan beliau? Halo. Anggapan beliau di penjara apa? Penjara adalah apa? Ibarat seperti rihlah, tempat rihlah. Tahu rihlah kan? Wisata. Jadi sijen itu tempat wisata beliau. Jadi nyaman, karena beliau nggak pernah buat kesalahan. Ini ulama salaf yang betul. Sebenarnya bukan salaf ya. Jadi kalau dihitung dari tahunnya bukan salaf, tapi khalaf. Tapi perbuatan beliau seperti ulama salaf. Kenapa? Selalu mengatakan kebenaran. Ini Ibnu Taimiyah. Cuma tidak ditiru oleh teman-teman yang menganggap sebagai pengikut beliau. Di hadapan pemerintah, di hadapan orang-orang yang ini, selalu cari jalan aman. Ibnu Taimiyah berani kalau salah sampaikan. Baik, jadi al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihim nas. Dapat? Insyaallah. Jamal, hafidta? Apa hadisnya? Ya. Belum.
Al-birru. Ikutin. Al-birru husnul khuluqi. Wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi nas. Hadis riwayat Muslim. Jadi gampang kan? Hadis ini gampang banget ya. Secara bahasa Indonesia juga gampang. Albir, kebaikan adalah akhlak yang baik. Dosa adalah yang tidak nyaman di hatimu dan engkau tidak ingin dilihat oleh orang. Pendek kan? Pendek. Itulah jawami'ul kalim. Pendek hadisnya, padat maknanya. Oke, hadis yang kedua, An Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil bir. Datang langsung ditanya Nabi. Ini Wabisah nih. Wabisah, kamu bertanya tentang kebaikan. Di antum ada isimnya ya? Kok di saya nggak ada isimnya? Anil birri wal itsmi. Birri wal itsmi ya? Tentang kebaikan dan keburukan atau kebaikan dan dosa. Qultu, nah, ya Rasul. Jadi dia datang langsung ditanya Nabi, bukan dia yang nanya. Jadi dia yang malah ditanya. Ini menunjukkan apa? Min mukjizati an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat beliau. Jadi ilham datang ke saya. Nanti mau dia. Oh iya. Hitbah ya? Gitu. Jadi saya udah tahu duluan. Wah keren kan? Ternyata saya dapat info dari jihad. Ustaz, Pak Ilham mau ke rumah. Kenapa jihad? Ini mau konsultasi. Katanya mau khutbah. Salim. Jadi bukan dari Jibril, tapi dari jihad. Kalau Nabi tidak, ini Jibril dapat wahyu. Beliau dapat wahyu. Kalau saya dapat informasi dari orang terdekat. Itu yang ditiru para dukun tuh. Merasa kayak dapat semacam ilham, jangan wahyu, Iya. manusia biasa, kayak dapat ilham gitu. Padahal dapat informasi dari orang dekatnya. Jadi dukun itu gayanya gini ya, ada klien datang gitu, nasabah datang, bagian adminnya nanya-nanya, Bapak tinggal di mana, saudaranya berapa, terus pokoknya ditanya banyak hal. Bisa jadi bukan kelihatan admin, orang lain. Ya, itu kroninya si dukun itu. Bapaknya siapa, kakeknya siapa, anaknya berapa, saudaranya berapa, miliknya berapa, tinggalnya di mana. Oh jelas, deskripsinya itu lengkap kan. Nah nanti masuk ke tabnya Mbak Dukun, datanya dibuat semua. Nah, nanti ditebak, kamu tinggalnya di sini ya? Loh, Mbak Dukun kok tahu? Gitu. Kamu saudaranya gini. Loh, Mbak Dukun kok tahu? Coba nih. Dan ternyata itu ada ilmunya. Jadi ilmu mengarahkan. Kalau mau belajar itu namanya kayak mirip-mirip hipnoterapi gitu. Hipno. Jadi mengarahkan orang. Oh jadi kesana ya, tadi bahasa apa tadi? Ini informasi Jibril. Oh iya, informasi. Jadi nanti ketika Wabisah datang, kamu akan bertanya atau mau bertanya tentang albir dan Naam ya Rasulullah. Faqala istafti qalbak. Istafti qalbak. Tahu qalbak? Kolbak. Nah. Kalau di kita mobil ya, qalbak. Tahu nggak qalbak? Tidak. Duh. Halo. Itu pantap itu 300. Nah, tahu dia gitu. Kulkas. Qalbak. Bentuknya Iya, pokoknya qalbak itu kayak mobil angkutan yang terbuka tuh. Yang dulu. Yang berondong. atasnya terbuka. Iya. Belakangnya. Iya. Qalbak.
Bahasa pasalnya qalbak. Jadi istafti qalbak. Mintalah fatwa kepada hati. Artinya tanya hati ini bagaimana. Jadi kamu bertanya tentang kebaikan, kamu bertanya tentang dosa, maka jangan tanyakan hati. Istafti qalbak. Hafal ini kayak gini ya. Istafti qalbak. Tanyakan hati. Albirru ma tama'annat ilaihi nafsu wa ma'anna ilaihi qalb. Diri antum merasa tenang, hati antum merasa tenang. Pokoknya dalam ini tenang semua. Jiwa kita tenang, hati kita juga tenang. Itu kebaikan, albir. Makanya tadi ketika mentafsiri, menjelaskan makna al-ithmu ma haka fin nafsi. Tapi albir kan nggak ada kan tadi? Nggak ada kan? Yang tenang di hatimu kan nggak ada kan? Nah maka ditafsir di hadis ini juga. Tafsir hadis bil hadis. Iya. Jadi albir itu yang membuat ente tenang di hati, di jiwa antum tenang, nyaman, hati antum damai. Karena antum nggak merasa berbuat salah, makanya nggak takut, nggak khawatir. Itu albir. Makanya kalau antum pengen identifikasi, mengetahui ini bir atau ism, ini kebaikan atau dosa, tanya hati antum. Hati antum merasa tenang apa tidak? Gitu ya. Jadi untuk mengenali albir itu adalah dengan bertanya kepada hati kita. Ya, tapi ada catatan. Ada catatan. Hati apa ini? Hati apa kira-kira? Jiwa apa ini? Halo. Hati yang mana yang layak ditanyai, diminta itu? Iya, istafti qalbak. Enggak, ini jawabannya hati. Logika kan di otak, di akal. Akal kan dia hati. Hah? Akal kan dia hati. Iya, yang menentukan hati. Kalau otak ini adalah alat eksekusi itu di hati. Akal itu baru kalkulasi. Jadi alat kalkulasi, kalkulatornya, menghitung-hitungnya itu di otak. Tapi putusan ada di hati. Jadi hati yang bagaimana nih ya? Tentunya hati seorang mukmin. Qalbul mukmin. Jadi bahasa mintalah fatwa kepada hatimu itu hati yang benar, bukan hati-hatian. Kalau hati orang yang nggak benar, ya jangan minta fatwa. Nanti fatwanya kemana-mana karena hatinya udah ketutup. Kalla bal ada qulubihim maka yaksibun. Nah itu bahaya itu. Kalau hatinya hati orang kafir, hati yang tertutup, ya fatwanya aneh-aneh. Maka di sini yang maksud dengan istafti qalbak ini adalah qalbak yang al-mu'min, ay qalbul mu'min, hatinya orang mukmin. Lanjut. Wal ismu ma haka fin nafsi wa taraddada fis sadri. Yang tidak nyaman di jiwa, yang ragu di dalam dada. Wa taraddada fis sadri. Jadi orang maju mundur di dosa itu begitu. Hati nggak nyaman, hati nggak tenang. Itu Islam. Wa in aftakan nas wa aftauka. Walaupun orang itu memberikan fatwa, walaupun orang memberikan fatwa kepada wa in aftaka an-nas wa aftauka, sampai dibilang 2 kali ya. Wa in aftakan nas wa aftaka.
walaupun manusia bukan fatwa, walaupun mereka memberi fatwa. Diulang 2 kali kan? Lain aftaka wa aftauka. Artinya tidak semata-mata mendengar orang. Kenapa? Bisa jadi fatwa orang itu, artinya fatwa itu masukan sebenarnya. Jadi masukan dari orang lain, advice dari orang lain, nasihat dari orang lain. Karena bisa jadi fatwa dari orang lain itu fatwa bin nafsi atau fatwa bi ghairi dalil. Jadi kadang-kadang orang memberikan informasi ke kita, nasihat ke kita, tapi tanpa dalil, tanpa ilmu. Maka yang lebih nyaman adalah kembalikan ke hati, tanyakan hati. Ada lagunya kan? Tanyakan hatimu, gitu ya. Kan pernah dengar? Nyalakan bil. Selalu ingat ada namanya orang nyetel musik kan di mana. Kita ini kan telinga ini kan tajam. Telinga ini tajam lah. Dengar satu lirik gitu nyangkut. Quran ulang-ulang nggak nyangkut. Quran susah. Karena bukan bahasa kita. Oh gitu ya. Sudah. Udah bahasa kita tiap hari udah bahasa. Nanti sholat pakai bahasa Arab. Iya kan? Maka Kita dominannya Indonesia. kita berpikirnya Indonesia apa? Berpikirnya bahasa Arab. Oh, Kalau berpikirnya bahasa Arab keren. Oke. Jadi wa in aftakan nas wa aftaluka. Ini diartikan fatwa dari manusia tapi fatwanya bi ghairi dalil atau fatwa bin nafsi. Jadi fatwa nafsi artinya disertai dengan nafsu, artinya ada kepentingan. Jadi wa in aftakan nas wa aftaluka. Tapi kalau fatwanya dengan dalil atau musiko. Jadi di sini diartikan dosa itu apa-apa yang antum nggak nyaman di hati, di jiwa, antum nggak pernah merasanya. Walaupun manusia memberi fatwa, walaupun manusia memberi fatwa. Jadi dapat fatwa tapi nggak nyaman antum. Kenapa? Fatwanya nggak ada dalilnya. Kurang mantap. Nah itu. Jadi antum masih keroyang. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawa, keroyang. Ragu-ragu, bimbang, galau. Walaupun antum dapat fatwa, cuma fatwanya ini tanpa dalil. Fatwanya ada an-nafsu, fatwa bin nafs. Oke. Udah habis kan? Oh, Nah, sampai di sini. hadis Hasan. Ini belum ini ya, belum fawaidnya. Ini baru penjelasan hadis. Udah 1 jam ya. Punya bahasa. 1 jam setengah. Ya singkat aja ya. Pelajaran yang kita ambil di sini yang pertama ada albir, itu ma bainal abdi wa bain rabbi. Itu apa-apa yang antara hamba dengan Rabb-nya. Ini basic dari albir ya. Yaitu iman kepada Allah dan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Walakinnal birra man amana billah. Berapa itu? Al-Baqarah. Apa? Laisa apa Walakinnal tadi? birra. Oh, walakinnal birra. Laisal birra berarti ya? Laisal birra Kalau yang atas laisal birra, cuman kalau yang bawah kanan itu ini la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu bihi ila al-hukm amwalina sabithum wa antum ta'lamun yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysa birru bi an Nah, laisal birra. Kalau yang ini yang laisal laysa birra. birra. Jadi intinya bir di situ adalah iman kepada Allah. Nanti lengkap itu ya. Waqom masalah zakat. Soal pun Nabi sabirin Ya, membaksa udara. sebelum puasa. Ya.
Hati itu basicnya. Kemudian bagian keduanya apa? Al-birru ma'al khuluq. Wa hadha jima'u husnul khuluq. Masya Allah. Jadi kumpulan dari kebatin adalah akhlak yang baik. Atau akhlak yang baik adalah al-bir. Kemudian ya intinya yurshidu al-hadis ila takhalluq makarim akhlak. Jadi Islam itu hadis ini mengajarkan kita untuk memiliki akhlak yang karimah. Makarimil akhlak. Dan qimatul qalbi fil Islam istifta'u qabla al-amal. Harga, nilai, value daripada hati. Kenapa? Karena dalam Islam kita minta fatwa terkait kebaikan kepada hati-hati kita. Tapi sekali lagi, qalbul apa tadi? Qalbul mu'min. Hati orang yang beriman. An-din wazi'un wa muraqibun dakhili bi khilafil qawanin al-wafiyyah fa innal wazib fiha kharij. Jadi dorongan beragama itu dari dalam. Maka ketaatan itu dari dalam. Beda dengan hukum positif. Kalau hukum positif itu dari luar. Makanya kita berusaha dari dalam. Kita berakhlak dorongannya dari dalam. Inna din yamna min iktirafil itsam annahu yaj'al nafsa raqibahu ala kulli insan ma rabbihi. Raqibatan ala kulli insan ma rabbihi. Agama ini menolak seseorang untuk melakukan dosa-dosa. Kenapa? Dirinya sendiri sudah menjadi raqibah, pengawas bagi setiap manusia. Man arada al-iqdam ala amalin faliraji nafsahu. Siapa yang mau maju melakukan satu perbuatan, ingin melakukan satu aktivitas, maka tanyalah kepada diri. Istilah beramal alladhi tattaribu nafsu min jauhi perbuatan aktivitas yang antum tidak merasa tenang. Iltizamul amal alladhi yatma'innu qalbu fihi. Mirip-mirip. Komitmen dengan perbuatan amal yang antum merasa tenang di hati. Al-qalbul mu'min yatma'innu bil halal. Hati seorang mukmin merasa tenang dengan yang halal. Kalau yang haram tidak Tenang. Jangan penuh dengan ketenangan. Cuma kadang-kadang dihias-hiasi sama setan. Apa kata setan? Yang penuh perjuangan itu yang lebih indah. Jadi orang berzina misalnya, kan nggak halal tuh, kan perlu perjuangan itu kan, ngumpet-ngumpet, yang tempat yang sepi, kalau ketemu orang ngumpet lagi, itu perlu perjuangan katanya. Masya Allah, barakallahu fiik ya Syekh. Ya. Jadi kata orang yang suka berbuat zina itu perlu perjuangan. Beda dengan orang menikah. Kalau menikah itu kan tenang, syahdu gitu kan. Kalau ini perlu perjuangan katanya. Orang gendeng. Makanya qalbu al-asim itu nggak cocok diminta fatwa. Hati-hati ya. Nanti kalau ketemu orang, mungkin bahasanya manis, tapi perbuatannya nggak ada yang manis-manis. Kadang-kadang orang kayak gitu tuh karena pengalaman hidup itu ngerayu orang baik itu, deketin orang baik, itu udah manis sekali. Hati-hati ya. Hati-hati dengan perawan yang tumbuh di tempat yang kotor. Hati-hati dengan mawar yang tumbuh di tempat yang kotor. Serem kan? Hati-hati ya. Al-qalbul mu'min yattariqu lil haram. Sama tadi kebalikannya. Hati orang mukmin tidak nyaman dengan yang haram. Kemudian firasatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firasat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang mukmin itu dapat warisan Nabi. Namanya firasat. Firasat itu farqun minan al-iman. Minan Mujizat. minan nubuwah. Nubuwah. Salah cabang dari nubuwah. Jadi kalau antum dapat ilham, firasat,
adalah minal yang membuka. Artinya cabang yang tapi nggak nyampe level kena. Siratul Mu'min. Oke. Semoga Allah dekatkan kita dengan al-bir, dijauhkan dari al-ism. Hati-hati kita dijaga sehingga fatwanya adalah fatwa yang penuh dengan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Qul qouli hadza wa nastaghfirukum wa nakhtatum bi qawli kafaratil majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La tansa al-ghusl fi yaumil jum'ah. La tansa as-sadaqah fi yaumil jum'ah. لا تنسى النوم في قبيل الجمعة. في خطبة. لا تنسى السنة قبل الجمعة. Apa sebenarnya qoblal Jumat? No. Bagi yang sudah beristri, yang belum beristri ya Tidur, Ustaz. tidur aja. Udah ilham, Ustaz. Ama anak mah sudah tahun lagi nikah. Dalam yufakir wa yufakir dan merencanakan. Kuat. Nanti bisa buat apa? Karena dia akan di sini. Sekarang aja kan Ustaz. Sekarang. Terus akad itu baliknya Ntar Sabtu sore kesini, Sabtu sore. Sabtu siang kalau enggak. Kamu enggak hitung 2 hari kayak gitu. Enggak, Sat. Hah? Enggak. Nanti lebih milih Senin Selasa atau Jumat Sabtu. Lebih enak ini ya, Jumat Sabtu ya. Iya sih enak Sabtu. Yang penting jangan malam-malam ya. Kalau sore sampai sini jam Malam. berapa? Bisa? Kalau nggak bisa jam 8. Berapa nih? Nanti tinggal bayang aku mau naik sepeda gitu. Benar? Bagi orang apa? Orang biasa kayak saya nggak kebayang aku naik. Ini disaranin beli sepeda balap